Pergi haji pulangnya hanya membawa batu kerikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Berhaji pulang hanya mendapatkan batu kerikil, judul yang kami angkat kali ini. Beribadah haji menunaikan rukun Islam yang kelima. Semua amal ibadah itu wajib diilmuinya. Setelah diilmui, niat juga penting. Bila salah niat juga sia-sia amal ibadahnya. Ibadah haji menunaikan panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ibadah haji saja, karena semua rukun Islam itu juga termasuk panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari keilmuannya. Rukun Islam kelimanya juga wajib diilmui dan dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan bila mampu melaksanakannya. Berarti kesemuanya juga atas dasar panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Beribadah haji juga bagi yang mampu kantongnya, mampu fisik atau badannya, dan niatnya tentunya wajib ada. Walau mampu kantongnya, badannya, bila tidak ada niat tentu nihil sampai di sana. Niat, kepercayaan atau keimanan yang kuat akan menyingkirkan godaan dalam beribadahnya. Karena faktanya ada yang sampai di sana pulangnya hanya membawa batu kerikil. Konon katanya setelah sampai di tanah air dapat berubah menjadi pesugihan, dalam kurung menjadi tuyul. Entah kebenarannya seperti apa, kami kurang tahu. Akan tetapi ada cerita seorang teman dilamar tuyul agar menjadi majikannya, karena majikan yang sebelumnya sudah tidak mau memeliharanya. Entah apa penyebabnya. Untungnya yang dilamar sebagai majikan tuyul tersebut imannya kuat, walau kehidupannya pas-pasan ekonominya. Bersekutu dengan setan itu disebut syirik atau musyrik. Menyangka, membayangkan Tuhannya sama dengan makhluknya disebut musyrik hati, atau disebut di dalam kekafiran diri sendiri, karena menyelisih seruan ayat Al-Quran. Lalu bagaimana yang jelas-jelas mengajarkan tauhid yang Tuhannya disamakan dengan Adam atau dengan dirinya sendiri, sedangkan dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang mengajarkan seperti itu, karena semua nabi satu agama. Walau dalam penyebutannya tidak sama, akan tetapi satu maksudnya. Akan tetapi di umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu sebutan, akan tetapi banyak perbedaan yang dimaksudnya. Bila umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat sama yang dimaksud, tentu Islam akan benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, dan agama tetangga akan berbondong-bondong masuk Islam, karena memang semua nabi itu agamanya Islam. Ada cerita yang sama yang disebut Imam Al-Mahdi, kalau di agama tetangga disebut berbeda dan tujuannya sama, dan
Kemungkinan besar tokohnya serupa. Kalau di umat Islam diceritakan tokohnya ada dua. Tujuannya sama, agar umat manusia kembali ke Islamnya masing-masing, karena semua manusia dibekali agama. Akan tetapi yang pergi haji di tahun ini diimami oleh siapa itu perlu dipertanyakan keislamannya, dalam kurung siapa yang disembahnya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.